Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman? Lama kita nggak buat video ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini sekarang kita akan buat lagi video karena lagi ngikutin lomba satelit ya. Jadi ada lomba satelit itu bukan lomba sih, KSO Party bukan lomba, tapi KSO Party. KSO Party Ramadan ya. Jadi Ramadan KSO Party. Jadi selama bulan Ramadan ini kita ada KSO Party di satelit satelit lah, bukan hanya IO86 tapi di semua satelit ya. Jadi kadang-kadang saya jarang buat video karena itu tadi waktunya sedikit berbenturan. Tapi sekarang karena sudah nilainya udah lumayan, jadi kita masih bisa santai dan kita bisa buat video. Kali ini kita akan buat video buat teman-teman semua yang ada di rumah ya, mudah-mudahan masih tetap berpuasa dan masih terus melaksanakan sampai selesai. Nah, di depan saya ini ada beberapa radio tentunya yang akan saya tampilkan buat Anda semua. Dan ini bukan radio baru juga, tapi ada juga radio baru. Artinya radio ini adalah semua radio yang sudah saya tes dan sudah saya coba dengan kualitas yang bermacam-macam. Tapi kali ini yang saya ukur adalah kualitas modulasi. Jadi kualitas mikrofon atau modulasi dari radio ini. Misalnya kita ngomong kualitas audionya yang paling bagus, mulai kita urutkan dari radio-radio yang ada di sini. Di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 radio kira-kira yang bisa mewakilinya. Dan mungkin masih banyak lagi ya teman-teman radio-radio yang ada, nanti kita tes. Tapi ini yang sudah saya tes ya, yang kira-kira audionya cukup ya, artinya bagus ya, bisa dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan untuk berkomunikasi tentunya ya. Dan nanti akan saya sampaikan mana yang rekomendasi untuk satelit, mana yang enggak. Nah, tapi audionya sama-sama bagus ya. Oke, kita akan mulai langsung aja dari pertama kita tes ya, satu-satu. Ini ada 10. Ada 10 dan berbagai macam merek yang mungkin ada di radio di rumah Anda ya. Kan sekali lagi kita ngetesnya semuanya all band ya, semuanya bukan all band, dual band, semuanya dual band. Kemudian range harganya antara 1 jutaan ke bawah ya, jadi 1 jutaan ke bawah itu range harganya. Jadi tidak lebih dari 1,5 juta, tidak lebih dari itu ya. Artinya radio ini masih masuk di medium low ya, di medium low. Jadi tidak ada radio Jepang di sini karena kita akan rekomendasikan apa yang sudah saya coba ya, yang saya tes dan apa yang kita lakukan tiap hari, dan kita tes, kita lihat hasilnya sama-sama dari urutannya. Oke, jangan kemana-mana, keep stay tune. Oke teman-teman, ini adalah radio yang sangat oke modulasinya. Apa itu dia? Ini adalah Wercom WR88 Plus. Jadi ini Wercom WR88 Plus, bukan ANC ya, ini yang non ANC. Jadi Wercom WR88 Plus non ANC, bukan sport. Jadi ini yang plus tapi non ANC. Ini audionya kenceng banget saudara-saudara ya. Ini audionya kenceng banget, modulasinya enak, keren ya. Dan ini saya gunakan sampai saat ini tanpa kendala. Bagus banget dari awal peluncurannya sampai saat ini. Dan ini radio Wercom pertama yang saya pegang dan radio Wercom pertama yang saya review. Sampai saat ini saya pakai dan modulasinya bagus banget. Jadi ini adalah Wercom WR88 Plus non ANC. Jadi hanya dual band dan tidak banyak fasilitas yang disediakan, hanya FM radio tapi dual PTT dan waterproof teman-teman. Dan ini adalah radio yang saya sangat suka, saya gunakan setiap hari. Bahkan ini kalau dikomunikasi di satelit suaranya paling kenceng, paling jelas ya. Bahkan dengan radio-radio Jepang pun ini bisa lebih unggul di antara semua radio yang ada. Saya kurang tahu juga, tapi yang jelas saya coba ini paling kenceng, WR88 Plus dual band ya, non ANC. Ini adalah urutan pertama yang saya sampaikan kepada Anda, rekomendasi pertama untuk Wercom WR88 Plus. Rekomendasi yang kedua masih dari keluarga Wercom. Nah, ini dia.
Jadi yang kedua jatuh dari Wercom BR88 Plus juga, tapi ini spot radio non ANC. Sekali lagi spot radio non ANC ini juga Wercom, suaranya tetap masih kenceng, masih ngebas, dan ini kelebihannya banyak sekali ya. Tapi karena yang kita unggulkan adalah modulasi audio dari vokal kita, maka ini yang saya nilai. Jadi ini adalah yang kedua dari urutan yang pertama Wercom BR88 Plus, ini adalah yang kedua yang sport non ANC. Kok bisa ya, beda ya. Tapi memang seperti itu adanya, karena ini bandnya banyak, kemudian fasilitasnya lebih banyak, ini lebih sederhana, dan tentunya dengan yang lebih sederhana itu ya dia punya keunggulan di audio yang lebih powerful. Oke, ini nomor 2 kita tinggalkan untuk Wercom WR88 Plus Spot Radio. Nah, yang ketiga, jadi sekali lagi ini bukan masalah RX-nya ya, kita modulasinya teman-teman. Nah, ini radio Baofeng UV9R Pro. Ya, Pro teman-teman ya. Ini suaranya kenceng banget ya, dibandingkan Wercom ya, ini jauh ini bukan jauh tapi di bawahnya Wercom jelas. Tapi ini kenceng teman-teman ya. Ini adalah Baofeng paling kenceng. Suara paling kenceng dari Baofeng ya, selama saya megang Baofeng ini yang paling kenceng UV9R Pro. Suaranya kenceng banget, tapi sayangnya budak itu teman-teman. Nah, karena kita tidak membahas untuk RX-nya, kita hanya membahas adalah untuk audio modulasinya. Jadi kalau ini dipakai untuk TX, kemudian yang satunya atau radio yang lain dipakai untuk receive, kalau untuk komunikasi satelit, oke banget. Ini oke banget. Ini sudah saya coba untuk TX di semua satelit, bagus banget teman-teman. Jadi Baofeng ini nggak nyeplet juga dan audionya kenceng banget ya. Ini UV9R Pro. Nomor 3, ini kualitas audio mikrofonnya teman-teman ya, bukan masalah RX. Jadi jangan salah ya, nanti kalau Anda tanya, loh punya saya nggak masuk, saya nyebutinnya adalah kualitas audionya ya. Kemudian yang keempat, jatuh pada Motorola GP berapa ini? 888 Plus. Ya. Kita singkirkan mereknya, tapi ini termasuk suaranya paling kenceng ya. Jadi ini di sini mikrofonnya dia paling beda sendiri, di bawah sini mikrofonnya. Ya, kemudian speakernya di tengah sini. Dan ini kenceng juga suaranya, enak ya. Ini agak treble dan clear banget. Nah, ini Motorola, dan RX-nya sih ya sedengan gitu. Tapi kalau dibandingkan UV9R Pro, ini masih lebih bagus RX-nya ya. Oke, kita taruh. Kita nggak bandingkan RX-nya, yang penting audionya ya teman-teman. Nah, kemudian urutan kelima jatuh pada Escom UV17L. Escom UV17L ataupun Baofeng UV17L, pokoknya UV17L ini kenceng juga suaranya, oke banget ya. Jadi buat teman-teman kalau yang untuk komunikasi satelit, silakan pakai Escom UV17S, ini kenceng banget suaranya, oke ya. Jadi urutan kelima. Jadi diantara yang ini dia turun dikit lagi suaranya, tapi tetap kenceng teman-teman ya, tetap kenceng. Ya, taruh sini. Urutan kelima. Urutan keenam ternyata masih masuk Escom lagi. Nah, di sini Escom FC12 Pro. Ini urutan ke-6. Termasuk kenceng juga. Ini agak treble, tapi ini kenceng ya. Urutan ke-6 jatuh pada Escom FC12 Pro. Kemudian selanjutnya urutan yang ke-7. Nah, TYT TH UV8200. V8200 ini juga audionya oke banget ya, dari TYT 8200 dual band ya. Jadi kita nggak bicara RX ya teman-teman, di antara semua ini pasti ada RX yang paling peka, tapi ya kita nggak bicarakan itu saat ini, kita bicarakan modulasinya. Kemudian yang ke berapa ini? Tadi sudah ke-7, ini yang ke-8 ya. Ini yang ke-8 jatuh pada TIT Radio TD H8 atau H8, TD H8,
Tit Radio H8 ini juga audionya bagus dan bisa diatur mikrofonnya atau mic gain-nya. Oke, ini dia TD-H8H. Kemudian selanjutnya tentu masih dari Tit Radio lagi, di bawahnya dia ada TD-H3 H3 ya. Jadi TD-H3 ini juga di bawahnya TD-H8. Suaranya juga masih oke, ada mic gain-nya juga di sini. Nah, yang terakhir yang punya modulasi ciri khas audio kalau dimanapun itu saya dengarkan, ini adalah UVK6. Dia punya ciri khas tersendiri audionya, dan lumayan juga audionya dibandingkan yang merek-merek lain atau tipe yang lain. Ini UVK6 sudah paling oke ya. Jadi ada beberapa, ini ada 10 teman-teman ya, yang di depan kita ini ada 10 yang saya bahas ini. Nanti akan kita tes satu persatu audionya, dan silakan Anda simak sama-sama seperti apa nanti kita akan dengarkan ya. Yang jelas ini adalah hasil pengujian saya secara real di depan saya ya, di depan mata saya. Jadi kalau mungkin nanti dites pakai alatnya nggak terlalu jelas ya, kemungkinan besar karena recordingnya atau apanya. Tapi yang jelas ini sudah saya urutin ya. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kemudian ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Kalaupun radio Anda nggak masuk di sini, jangan khawatir teman-teman, tetap masih bagus. Karena ini yang saya tes, maka ini yang saya sampaikan ke Anda urutannya. Oke, teman-teman, kita akan tes mulai dari urutan yang terakhir, dari Quanseng UVK6 ya. Kita coba ya. Jadi saya taruh di sini untuk untuk mendengarkan hasilnya. Di kedengaran seperti apa nanti bisa didengarkan ya. Ini sekalian kita mengukur powernya, high-nya berapa. 1 2 3 3 2 1 kita gunakan Quanseng UVK5. Quanseng UVK5, Quanseng UVK5. Ya, Quanseng UVK5 dengan high power 5,2 volt. Kita tinggalkan Quanseng UVK5. Kualitasnya seperti itu teman-teman ya. Kualitasnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke Tit Radio. Tit Radio TD-H3 atau H3 untuk melihat kualitas audionya ya. Sekalian kita cek powernya. Tadi kalau untuk UVK6 5,2 watt, ini berapa watt ya? Ini masih ada 5,2 watt. Kita coba cek yang S3 berapa. Kita set powernya juga sama-sama high ya. Oke, sekalian langsung kita tes modulasinya. 1 2 3 3 2 1 audio dari H3, Tit Radio H3. Ya, power juga sama 5,2 ya. Power juga 5,2. Oke, kita tinggalkan S3, lebih bagus sedikit di atasnya UVK6. Kita lanjut lagi untuk berikutnya ya, sesuai dengan urutannya. Kita pakai Tit Radio TD-H8 ya, ini dia H8. Oke, kita hidupin. Kemudian kita sekalian powernya dirubah ya. Oke, powernya kita langsung high. Ini ada 3 tingkatan kalau yang H8 ya. Langsung, karena kita pakai dummy load supaya powernya agak kebesaran. Kalau pakai antena nanti kameranya keceplet ya kalau high power. Oke, kita coba ya. 1 2 3 3 2 1. Ini TD-H3. Ini TD-H3, ini TD-H3, Tit Radio TD-H3. Oke, lebih kencang sedikit dari yang H8 ini, sorry ya. TD-H8, TD-H8, H8, TD-H8. Jadi lebih kencang sedikit dibandingkan yang H3 tadi. Wattnya 11,1. Wah, luar biasa. Kita singkirkan untuk yang H8.
T-Radio 8 kita bergeser ke ini Eskom atau UV17L. Jadi bisa Baofeng, bisa Eskom ya. Ini kebetulan yang Eskom. Terus kenapa yang UV5RH nggak saya masukin? Wah, UV5RH banyak spletannya, nggak saya masukin. Jadi UV5RH itu splaterannya banyak, nggak bisa dipakai untuk ke satelit juga ya. Oke, kita sudah baik. Kita coba untuk mendengarkan modulasi dari UV17L. Kita coba UV17L ya. 1 2 3 3 2 1 UV17L, UV17L, UV17L. UV17L keluar 7,1 watt teman-teman, di digital 7,1. Oke, kita tinggalkan UV17L yang cukup kencang audionya dibandingkan H8 ya, A8. Langsung kita masuk ke Motorola GP88 Plus. Kita masuk ke sini, kita coba ya. Kita mau dengarkan kualitasnya Motorola ini. Menu kita kasih power juga yang high ya. Oke, ini udah power high, kita coba. Kita dengarkan ya teman-teman ya, dengarkan baik-baik untuk Motorola ini. 1 2 3 3 2 1 Motorola GP88 Plus, GP88 Plus. Oke teman-teman, 5,9 watt cukup kencang di atas UV17L. Ya, cuman sayangnya softwarenya saya nggak ketemu nih softwarenya untuk bikin crossband ya. Yang dikasih dari penjualnya nggak jalan, nggak tahu kenapa. Oke, kita lanjut lagi. Ya, seperti kata saya tadi, Baofeng UV9R Pro. UV9R Pro ya. Meski benda ini tidak tidak populer ya, karena R-nya budak. Tapi jangan salah, modulasinya tidak diragukan. Nah, modulasinya kita coba aja biar Anda penasaran apa enggak, kita tes modulasi dari Baofeng UV9R Pro ya. Teman-teman, kita perbaiki dulu. Oke, kita coba ya. 1 2 3 3 2 1 ini Baofeng UV9R Pro, UV9R Pro. Nah, ini UV9R Pro 5,1 watt. 5,1 watt, tapi modulasinya kencang teman-teman. Nggak apa-apa, wattnya cuma 5 tapi kencang banget modulasi. Oke, kita tinggalkan UV9R. Oh, salah ya. Ini UV9R kencang loh. Ini nanti ini urutan ketiga, saudara-saudara. Jadi urutan keberapa ya? 9 10 9 berapa ya? Kelima ini saudara. Ini yang kelima. Jadi yang UV9 Pro belum ya teman-teman. Ini yang kelima dulu kita tes ya. Sorry, yang kelima dulu. Kita tes yang kelima. Karena UV9R Pro ini kencang. Coba ya. Duh, salah ya. Oh, ya, belum kenceng ini ya. Bentar teman-teman, kita tes dulu. Ya, kita coba ya. Mudah-mudahan oke punya. Nah, saya kasih high power dulu. Oke, ini high power. 1 2 3 3 2 1 ini FC12 Pro, FC12 Pro, FC12 Pro teman-teman. FC12 Pro ya. Oke, kita taruh FC12 Pro.
masuk lagi ke ini FC 12 Pro 11,3 watt. Besar ya wattnya, 11,3 watt. Oke, kita masuk ke TT TTH UV 8200. Nah, TDTH 8200 kita coba. Oke. Sabar teman-teman ya, ini kita masih masang. Kita coba dulu untuk powernya ya. Nah, ini sudah high power. Nah, ini sudah high ya. Kita coba. 123 321 ini kita coba TYT UV 8200. Taruh dulu teman ya. Oke. 8,1 watt. Kemudian karena tadi kita lompati ya, sebenarnya ini yang harusnya ini tadi ya, yang sekarang ya. Oke, kita coba ulang lagi. UV 9R Pro dibandingkan dengan yang TT tadi kenceng mana, pasti Anda bisa dengarkan ya. Oke, ini kita coba. Oke, 123 321 ini kita coba untuk UV 9R Pro. UV 9R Pro ya, 9R Pro ya, maklum noise karena kita pakai dummy dot ya. Oke teman-teman, UV 9R Pro kencang banget. Nah, sekarang masuk ke Wercom BR88 Plus Sport Radio. Kita tes Sport Radio seperti apa. Kita high power dulu ya. Ini mau dipindahin lagi dulu biar sekalian mengukur wattnya. Nah, ini sudah high ya, kita cek. 123 321 Wercom WR88 Plus Sport Radio. Wercom WR88 Sport Radio Plus Sport Radio. Ya, 11 watt ya teman-teman, 11 watt. Oke, kita taruh lagi. Sekarang yang terakhir kita coba adalah yang plus ya, Wercom WR88 Plus 88 Plus. Tidak pakai sport tapi yang plus saja ya. Ini kita coba yang terakhir pamungkasnya dari Wercom. Non ANC teman-teman ya. Jadi ini bukan ANC. Jadi seperti apa kita coba dengarkan. Mudah-mudahan urutannya nggak keliru dengan yang tadi ya. Nanti kalau kira kita urutin lagi. Nanti kekencangannya seperti apa Anda bisa menilai teman-teman ya. Kita coba powernya di high dulu. Nah, ini sudah high. Oke, sudah H di sini. Kita tulis H. Oke, kita coba. 123 321 ini kita gunakan Wercom WR88 Plus. Wercom WR88 Plus. Ya, memang kenceng banget teman-teman ya. 10,7 watt. Dari Wercom BR88 Plus non ANC ya, non ANC. Oke teman-teman, sesuai dengan pengujian tadi mungkin ada yang kebalik-balik tapi pengujiannya, tapi yang jelas urutannya nanti Anda bisa dengarkan lagi baik-baik hasil pengetesan, kemudian urutan yang
kita dari awal udah sampaikan ya. Mungkin tadi saya agak keliru ngetesnya urutannya, tapi dari awal urutannya sampai hasil pengetesan itu sebenarnya sama ya. Oke, jadi urutan pertama tadi adalah Wercom WR88 Plus non ANC. Kemudian yang kedua adalah Wercom WR88 Plus Spot Radio non ANC. Yang ketiga adalah Baofeng UV9R Pro. Yang keempat adalah Motorola GP888 Plus. Kemudian yang kelima ini adalah Escom UV17L ya, Escom UV17L. Yang keenam ini adalah FC12 Pro Escom. Kemudian yang ketujuh ini ada TYT TH UV8200. Yang kedelapan ada TIT Radio TD-H8 H8. Kemudian yang kesembilan ada TIT Radio TD-H3 atau H3. Kemudian yang terakhir yang ke-10 ada Quanseng UVK6. Jadi urutannya sudah sesuai dengan hasil pengetesan tadi kita tes ya teman-teman, sesuai urutan kerasnya ya. Cuman tadi ada sedikit keliru saya ngetesnya, mungkin ada yang acak tadi ya, ada yang lompat-lompat. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, tapi ini hasil urutannya seperti ini. Sesuai dengan awal saya buka tadi urutannya seperti ini, saya tutup juga urutannya seperti ini. Dan hasil tesnya tadi juga udah Anda dengarkan sama-sama ya, untuk kualitas audio teman-teman. Nah, semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda mencari radio dengan kualitas audio yang oke ya, kualitas mikrofonnya yang oke. Jadi kalau Anda bicara itu enak banget didengarkan ya. Saya kira itu aja dari saya. Jadi jangan tanya nanti bilang kok radio saya nggak masuk ya. Ini yang bisa saya tes teman-teman ya. Jadi kalau kita mau tes semuanya kan nggak mungkin ya, dengan radio yang paling mahal ya mungkin nggak masuk di tempat saya di sini ya. Jadi kita tes yang mid low, jadi harga dari tengah ke bawah. Jadi inilah hasilnya yang sudah saya taruh di depan saya di sini. Dan ini semua bisa kita gunakan untuk TX di satelit. Jadi bisa digunakan untuk TX di satelit. Tapi kalau untuk receive, ya nanti dulu. Kita tidak bahas receive, kita bahas untuk TX modulasinya. Jadi inilah radio yang rekomendasi saya buat teman-teman. Jadi kalau paling tidak Anda cari yang dari pertama ya. Pertama itu pasti kencang banget udah. Jadi selama ini belum ada yang gimana ya, saya coba selain Wercom itu belum ada yang lebih kencang dari Wercom untuk audionya. Saya udah coba dengan merek-merek lain ya, dengan harga mid low ya, mid low ke bawah ya. Kalau HT Jepang ya kita nggak bisa ke sana karena perbandingannya sudah jauh ya, dari segi harga aja udah beda ya. Jadi kita bandingkan dari segi value for money-nya. Jadi yang bisa kita beli dan bisa kita manfaatkan secara maksimal, ya ini dia yang ada di depan meja saya ini. Oke, sekian dari saya. Yang Kical itu, yang Kindia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samantri, bye-bye.